Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita doakan saudara kita Pak Taka yang masih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Walaupun sudah dilepas ventilatornya ya, tapi belum sadar penuh. Jadi kita terus doakan semoga sehat dan bisa bergabung kembali dengan kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah. Tema kita pada pembelajaran Nahwu malam hari ini masih di bab isim, melanjutkan bab isim, yaitu bagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya. Di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu isim, kemudian tanda isim. Maka salah satu bagian dari isim itu adalah isim dari jumlahnya. Ya. Jadi benda atau manusia dalam bahasa Arab ya disebut dengan isim, maka secara jumlah itu ada beberapa bagian. Dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Sebelumnya kita telah belajar mufrad. Ya. Mufrad adalah isim, kata benda, atau manusia dan selainnya yang menunjukkan secara jumlah itu satu. Ya, satu orang, satu benda, satu hewan. Maka semua isim yang menunjukkan maknanya satu, ya berjumlah satu, maka itu disebut dengan isim mufrad. Dan ini biasanya secara umum atau
dasar ya, isim untuk dasar itu masuk kepada kategori yang isim mufrad ini. Adapun nanti isim yang musanna kemudian jama', maka ini adalah salah satu tambahan di mana musanna ini dikatakan musanna karena ada tambahan huruf dari mufrad tunggal kepada musanna, sehingga disebut musanna karena ada tambahan hurufnya. Begitu juga jama'. Jadi suatu kata benda ketika ada tambahan huruf tertentu, maka nanti bisa disebut musanna atau jama'. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas yang isim musanna. Isim yang secara makna itu akan bermakna dua, ya, atau maknanya berjumlah dua. Nah, di sini tandanya ada dua, ya. Yang pertama, mufrad ditambah alif dengan nun, ya. Jadi kata benda atau isim mufrad yang menunjukkan maknanya berjumlah satu, ketika huruf terakhirnya ditambah dengan alif dan nun, alifnya sukun, nunnya berharokat kasroh, kemudian sebelum alif itu berharokat fathah. Atau begini. Jadi ada kata mufrad, huruf terakhirnya ditambah alif, alifnya sukun, sebelum alif berharokat fathah, kemudian ditambah nun, nunnya berharokat sukun, sehingga dibacanya ani. Nah, kita lihat di contoh untuk musanna dengan tanda tambahan huruf alif dan nun di dalam surat An-Nisa ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Supaya lebih jelas saya akan rubah dulu sedikit, ya, agar lebih jelas tambahannya yang mana, ya. Pada kata al-walidani, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 7 ini, ya, ada dua kata al-walidani. Nah, ini sudah saya edit sedikit. Mimma tarakal walidani. Kata al-walidani itu diakhiri dengan huruf nun berharokat kasroh, dan sebelumnya huruf alif berharokat sukun, dan sebelum alif sukun itu huruf sebelumnya berharokat fathah, ya, wa al-walida. Nah, seperti itu. Nah, kata al-walidani ini menunjukkan musanna, isim yang bermakna secara jumlah dua. Maka kalau ingin dijadikan mufrad, tinggal dihilangkan alif dengan nun. Jadi al-wali. Nah, dalnya
itu nanti bisa al-walidu, bisa al-walida, bisa al-walidi. Nah, ini penting ya. Tetapi kalau di musana itu udah pasti al-walidani, dalnya fathah. Kalau alif dengan nunnya dihilangkan, al-walida, itu dalnya bisa du, bisa di, dan bisa da. Bisa al-walida, al-walidu, al-walidi. Tetapi ketika ditambahkan alif dengan nun yang menunjukkan musanna, maka dalnya itu pasti fathah. Al-walida, kemudian alif dengan nun, al-walidani. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Berarti kalau dia Walid doang satu, kalau Walidani dua gitu maksudnya Pak Ustadz. Ya, seperti itu. Jadi ini secara makna ya, secara makna al-walida atau al-walidu atau al-walidi itu satu orang ya. Di sini artinya walid ini kan orang tua ya. Berarti satu orang tua berarti antara bapak atau ibu. Tapi kalau al-walidani kedua orang tua berarti ini ayah ibu seperti itu. Oh, maaf. Kalau al-walida yang satu atau al-walidu, al-walidi itu satu orang di mana identiknya dengan ayah, ya. Jadi nggak bisa salah satu. Identiknya dengan ayah. Kalau ibu nanti ditambah tak marbutoh al-walidatu atau al-walidata atau al-walidati. Seperti itu. Tapi kalau al-walidani ini sudah masuk ayah ibu. Karena dua orang. Orang tua kan cuma ayah ibu ya. Jadi di situ masuk. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Bu Risa, Iya bisa Ustadz. Bu Nafiri paham? Baik. Kita lihat analisanya ya. Sudah saya terapkan di sini lirrijali ya. Kata lirrijali itu terdiri daripada dua suku kata li ya yang merupakan huruf jar. Ar-rijali ini adalah isim dengan tanda jer ya huruf jer. Nasibun itu isim dengan tanda akhirnya tanwin. Kemudian mimma, nah kata mimma itu terdiri daripada dua suku kata. Mim yang pertama asalnya itu min. Jadi ada nunnya, nun sukun, huruf jar, ya, huruf jar min. Karena nun sukun setelahnya mim, dalam ilmu tajwid disebut apa? Nun sukun ketemu mim. Ibu Mimi. Idgham, ya, ya. Nun sukun ketemu min, idgham, idgham Biguna. bigunah. Idgham bigunah ya. Ustadz Yanmu. Ya, kan idgham itu ada idgham biguna, ada idgham bilaguna, ada idgham mimi ya. Nah, kalau di sini karena nun ketemu mim maka disebutnya idgham biguna ya. Kalau yang idgham mimi mim sukun ketemu mim. Jadi min asalnya mim itu dari min sama ma. Nunnya dimasukkan kepada mim karena idgham, maka sebagai tanda nun hilang, mimnya yang kedua ditasdidkan. Itu menunjukkan, tasdid itu menunjukkan ada huruf lain. Ya, seperti itu.
Kemudian taroka. Taroka ini adalah fi'il madhi. Nah, coba eh, kita bisa diskusi. Sudah bisa diskusi belum? Atau mau kita santai dulu, jadi pendengar dulu? Bisa, Ustaz. Kita. Saya masih agak ragu mau nanya, khawatirnya baru kita mulai sudah ditanya-tanya. Baik, kita jawab sama-sama aja atau yang mau jawab silahkan ya. Kenapa kata taroka itu fi'il madhi? 3 huruf. 3 huruf, oke. Apalagi? Ada alasan lain selain 3 huruf? Kenapa taroka fi'il madhi? Depannya tak, apa ya? Kenapa Bu Risa? Depannya tak. Depannya tak. Apakah tak ini tanda fi'il madhi? Oh, bukan ya, Ustaz. Itu fiil apa? Mudhari ya, kalau depannya tak Kalau ya. kalau tak itu fi'il mudhore ya. Anita atau anaitu itu fi'il mudhore. Nah, apalagi kira-kira 3 huruf? Iya benar. Jadi fi'il madhi itu memang minimal 3 huruf. Nah, selain 3 huruf apa lagi? Ada hal lain nggak yang menunjukkan bahwasanya taroka ini fi'il madhi? Di situ saya jelaskan sahih salim. Masih ingat sahih salim? Tidak ada huruf ilah. Betul. Dalam kata taroka itu tidak ada huruf illah. Bu Risa, huruf ilah ada berapa, Bu? Ada 3, Ustaz. Yang pertama, Ya, wa, kedua, alif, alif. alif, ketiga. Ya, ya, wow, alif. Betul. Balik. Ya, waw alif atau alif waw iya. Ya, pokoknya 3 huruf itu. Betul ya. Nah, di kata taroka pertama disebut fi'il madhi karena terdiri daripada 3 huruf. Disebut sahih salim karena tidak ada huruf ilah. Salah satu huruf ilah yang 3, alif waw iya. Satu lagi, kira-kira apa yang menunjukkan ini fi'il madhi, taroka? Ada yang menambahkan? Hitung-hitung kita murojaah fi'il madhi. Ada tanda fi'il madhi enggak? Atau secara umum aja selain tanda fi'il madhi ya. Secara umum fi'il madhi itu selain 3 huruf ya atau hurufnya 3 minimal 3 juga bisa dilihat dari harokat ya. Harokat terakhirnya fathah. Jadi kalau ada kalimat 3 huruf harokat terakhirnya fathah itu kan. Dan biasanya depannya juga fathah kecuali tengah ya. Karena tengah itu kita masih ingat di sorob ya. Bisa fathah, bisa domah, bisa kasroh ya. Bisa fa'ala, fa'ula, fa'ila ya. Masih ingat itu sorob? Iya, Ustaz. Nah, gitu ya. Nah, di sini taroka, jadi fa'ala. Otomatis ini adalah fi'il madhi karena wazannya fa'ala. Baik. Nah, kemudian kata al-walidani ini adalah isim musanna karena terakhirnya ada alif dengan nun, di mana alifnya sukun, nunnya kasroh, dan sebelum alif sukun itu ada huruf dal berharokat fathah. Nah, ini menunjukkan isim yang musanna. Kemudian kata wal akrabun. Kata wal akrabun, huruf wawunya huruf ataf, al akrabuna isim. Isim. Tanda isimnya alif lam. Walaupun nanti di situ terakhirnya ada wawu dengan nun, ini tanda lagi, tapi belum kita pelajari nanti di bab setelahnya.
Kemudian kata walin nisa'i. Nah, ini ada 3 ya. Ada wa, ada li, an nisa ya. Wa-nya huruf atop, li-nya huruf jar, nisa-nya ini an nisa adalah isim karena dahulu huruf jar. Ada taroka lagi ini fi'il madi, ada kata al-walidani lagi ini isim musanna. Kemudian qalla. Nah, kata qalla di sini disebutnya fi'il madi mudha'af. Nah, kira-kira kalau dibedah kata qalla itu gimana asalnya? Ada yang tahu? Kok of lam lam. Qaf lam lam ya betul ya. Ingat, dalam fi'il mudha'af itu yang bertasydid berarti itu hurufnya 2. Di sini huruf yang bertasydid huruf lam berarti huruf lamnya 2 jadi qalala. Nah, seperti itu asalnya jadi qalala. Kemudian kata minhu, nah ini minhu daripada 2 suku kata min sama hu, eh minnya huruf jar, hu-nya domir muttasil huwa. Nah, ingat ya, domir muttasil. Domir ada berapa? Lawannya muttasil apa? Munfasil. Munfasil. Artinya apa, Bu Napiri, munfasil? Munfasil tuh munfarid, terpisah. Sendirian. Terpisah. Ya, Ya. terpisah. Jadi secara tulisan berdiri sendiri ya, itu disebutnya domir munfasil. Kalau muttasil seperti hu ini kan nyambung kepada huruf nun. Au huruf atop. Ya, ini kalau nggak salah belum kita pelajari ya. Kasuro, nah ini kasuro ini fi'il madi sahih salim. Nah, kalau secara sorof, nah kira-kira kasuro ini wazannya apa? Kata kasuro. Kalau secara sorof, wazannya apa? Faula. Fa'ula ya. Itu beberapa Bu, fa'ula. Sebentar lupa Ustadz. Ya. Kan ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu. Jadi bab kelima ya masalah. Ya, Mbak. Jadi kasura itu bab fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu atau fa'ula yaf'alu atau fa'ula yaf'ilu. Kasura ini. Ada yang tahu? Kalau wazan, ya, Faula ya Pak Ustadz. ya. Kalau Faula. fa'ula, fi'il mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Yafilu. Yaf'ilu. Boleh, fa'ula yaf'ilu. Hah? Gak boleh. Fa'ula ya fa'il. Nah, Fa'ula ya fa'al. oke. Nggak apa-apa. Kalau wazan fa'ula, itu fi'il mudhari'nya nggak boleh kasroh tengahnya. Jadi pasti yaf'ulu. Jadi kasuro yaksuru. Jadi nggak boleh fa'ula yaf'alu, nggak boleh juga fa'ula yaf'ilu. Jadi cuma satu. Oke, nggak apa. Ini murojaah. Kata nasiba ini isim karena harokat terakhirnya tanwin. Kata mafrudo juga sama, isim terakhirnya tanwin. Oke. Kemudian rumus yang kedua, ya, perubahan dari mufrad ke musanna atau suatu kata disebut musanna. Tadi yang pertama kan ditambah alif dengan
alif dengan nun. Nah, sekarang kaidah yang kedua ditambah ya dengan nun. Oh ya, wazannya boleh. Oh, bab ke-6 ya. Fa'ula yaf'ulu, betul. Oh, oke. Nah, itu yang Ibu Bu Nafiri share di grup wazan ya. Jadi rumus yang kedua adalah tunggal ditambah ia dengan nun. Jadi kalau yang pertama tadi alif dengan nun, sekarang ia dengan nun. Huruf ya-nya sukun sama seperti alif dengan nun, alifnya sukun. Nunnya tetap berharokat kasroh. Kemudian sebelum huruf ya sukun itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Oke. Jadi ada kesamaan yaitu huruf terakhir tunggal fathah dan tambahan huruf kedua huruf nun berharokat kasroh. Kemudian huruf tambahan pertamanya alif atau iya berharokat sukun. Al-walidani atau al-walidaini. Seperti itu. Nah, kedua kaidah ini nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Gitu. Jadi untuk sementara ini cukup sebagai pengetahuan dulu bahwasanya kata tunggal ketika ingin dijadikan musanna maka ada dua kaidah penambahan. Yang pertama, kata tunggal ditambah alif dengan nun. Alifnya sukun, nunnya kasroh. Dan sebelum alif sukun itu berharokat fathah. Atau bisa menambahkan iya nun, iya-nya sukun, sebelumnya fathah. Nunnya kasroh. Dibacanya aini. Daini, ya kan? Itu kalau dalnya kita tidak baca dalnya jadi fathah kan, fathah itu kan a ini ya, itu. Nah, itu adalah cara merubah dari tunggal ke musanna ya, ada dua kaidah. Kata tunggal huruf terakhirnya difathahkan ditambah alif sukun dan nun kasroh atau ditambah iya sukun nun kasroh. Al-walidani atau al-walidaini. Dua rumus ini nanti masing-masing setiap rumus itu mempunyai fungsi tersendiri. Yang akan kita pelajari nanti kalau kita belajar i'rab atau analisa kalimat. Seperti itu. Untuk contoh musanna yang tambahan huruf terakhirnya ya sukun dan nun kasroh ini ada saya kutip dari surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oke, kita mulai diskusi. Saya tanya satu-satu ya. Waqada. Mulai dari Bu Nafiri, Bu. Waqada. Berapa suku kata? Sebutkan jenisnya dan tandanya, Bu. Dua suku kata, wa sama kodo. Wa itu waw atof. Dan ya. Kodo Kodonya. itu fi'il madhi. Sorry, itu namanya apa? Fi'il madhi. Sahih apa? Fi'il madhi. Sahih apa mu'tal? Oh ya, fi'il madhi mu'tal. Yang terakhir itu nakis ya, Ustaz. Nakis, iya betul.
Sekarang Bung Risa. Rabbuka. Berapa suku kata? Sebutkan jenisnya dan tandanya, Bu. Ada dua suku kata, Ustaz. Yang pertama, Rob, nah, Robbu itu isim, K-nya itu domirnya ya. ya, Terus ya isim adalah apa namanya? Idhofah, Ustaz. idopah. Idopah kemana, Bu? Ke domirnya, Domir. Domir K. domir K. Nah, K-nya domir apa, Bu? Mutasil, munfasil. Halo, Bu? Mutasil, Ustaz. Mutasil. Halo. Domir aslinya apa, Bu, yang K itu? Apa Yang ya? huwa huma humnya itu, yang Orang kedua. orang kedua. Orang kedua kan ada anta, antum, Orang kedua. antum. Anti, antum, antum. Anta. Nah, yang mana, Bu? Anta, Ustaz. Anta, betul ya. Jadi robbuka, robbu itu isim, ya jenis katanya isim, alamatnya idopah kepada K, domir muttasil, di mana K ini adalah domir aslinya anta. Baik. Allah, Icil. Berapa suku kata, Icil? Allah dua ya Pak Ustadz, A sama lam. Apa? Dua, yang pertama, Alif sama lam. alif sama la. Oke, alifnya apa, la-nya apa? Kalau huruf berarti dong Pak Ustadz. Huruf. A-nya huruf, terus la-nya huruf juga. Tapi itu ada tasdidnya ya, Ya, tasdidnya betul. isim, bukan isim tapi. Isim bukan Pak Ustadz. Bukan. Kalau isim tandanya apa? Jadi Tapi ini Allah di bukan sini fi'il umum. juga. Apa Pak Ustadz? Allah ini huruf. Asalnya kan lamnya tasdid ya. Mm-mm. Nah, itu asalnya huruf hamzahnya A itu ada nunnya. Jadi Anun, la, an sama la. Nunnya nun sukun ketemu lam itu idgom apa? bila guna. Nah, bila guna. Kalau bila guna itu kan nggak dibaca jelas kan? Mm-mm. Nah, jadi itu kata Allah itu asalnya anla gitu. Iya, Karena iya. nun sukun itu ketemu lamnya idgom, maka nunnya dihapus karena dimasukkan kepada lam. Sebagai tanda nunnya ada, lamnya ditasdidkan. Jadi Allah. Pak Karena Ustadz. gini, kalau nggak pakai tasdid, itu nanti beda lagi ya. Antara Allah dengan Allah itu beda. Nah, ini belum kita pelajari. Berarti semua yang idgham itu bila guna atau biguna dia bisa ditasdidkan. Kalau huruf aslinya, ya kalau ada kalimat yang memang aslinya ada nun sukun, diidghamkan, maka sebagai penunjuk ada nun sukun, maka diganti tasdid. Seperti itu. Menunjukkan huruf ada huruf lain gitu. Iya. Jadi seperti kata Allah, Allah di sini karena lamnya bertasdid, maka itu sebenarnya ada huruf nun. Anla. Walaupun Mm-mm. tidak semua yang bertasdid itu ada ada nun sukun.
Terutama kalau di fiil mudhoaf ya. Kalau fiil mudhoaf ya dia aslinya justru huruf itu dua ya. Seperti tadi qalla, qolala ya. Jadi bukan qaf, nun, lam, bukan. Gitu. Jadi qalla itu qolala gitu. Itu fiil ya. Tapi kalau di sini kan huruf. Kalau huruf beda. Makanya Allah karena huruf itu asalnya an sama la. Itu khusus di huruf ya, di mana idghamnya akan terbaca di situ, akan terbaca kalau di huruf itu ada idghamnya. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Baik. Ke Bu Napiri, ta'budu. Berapa suku kata, Bu? Ta'budu. Ini fiil mudhore karena depannya ta. Ya. Terus kata dasarnya a'budu. Kata dasarnya a'budu. Oh, kata dasarnya Kata dasarnya berapa huruf, Bu? 2 berarti ya Ustaz. Kata dasarnya 2 Ya, huruf. 1. Kata dasarnya saya lagi mikir. Ada ain, ada ba, ada dal. Nah, betul. Abada. Abada, betul ya. Ingat kalau dikatakan kata dasar kan berarti fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi pasti 3 huruf. Oke. 3 huruf. Abada. Kemudian wawunya itu Waw. kenapa, Bu? Waw itu domir mutasil. Cuma saya lupa ada 2 pilihan. Ada bisa apa sama apa gitu. Oke. Ada yang tahu? Ada yang mau nambahkan? Bu Risa atau Icil? Wawunya apa di sini? Wownya yang Tak budu. Nah, wawu di sini adalah wawul jamaah namanya. Ya. Jadi dia wawul jamaah yang berfungsi untuk fa'il yang lebih dari 3 orang. Di mana, perhatikan, ini asalnya ta'budu itu adalah ta'buduna. Kenapa nunnya hilang? Karena sebelumnya kan ada anla ya, di mana kalau ada an itu kan huruf nasab ya, masih ingat huruf nasab? Huruf nasab an, An wata hatta. anlan, Tapi kali idan, rupa. kai. Ya. Ahlan Kalau kai. ya anlan, idan, kai huruf nasab ya. Kalau huruf jazm lam ya, huruf jazm lam, alam, lam, alam ya itu huruf jazm. Nah, kalau di sini kan an la tak budu. Nah, karena ada an, maka tak buduna itu nunnya hilang. Jadi tak budu. Nah, wawunya itu wawul jamaah namanya. Dia sebagai fa'il, sebagai subjek. Jadi tidak dikatakan domir, tapi dia disebutnya wawul jamaah fa'il. Intinya begitu untuk analisanya. Jadi kalau yang domir itu misalkan eh, huwa jadi hu ya, hu, huma, hum, kemudian ha, huma, hunna. Kalau anta, ka, huma, kum, ki, kuma, kunna, ana itu iya, nahnu itu na, itu domir ya.
Tapi kalau di sini tak budu, wawunya dia adalah wawul jamaah karena sebagai subjeknya yang menunjukkan antum. Ya, antum sama hum itu kalau di fi'il mudhari apabila ada huruf nasab, huruf jazm sebelumnya, maka nun terakhirnya hilang, sebelumnya disebut wawul jamaah sebagai subjeknya. Nah, ini nanti ada di pelajaran i'rab, belum kita pelajari, ini sebagai prolog saja. Illa, nah, illa kembali ke Bu tadi siapa? Ke Bu Risa. Illa apa Bu? Illa huruf ya Ustaz. Huruf apa Bu? Huruf apa Sudah ya Ustaz? sudah dipelajari belum ya? Illa. Sepertinya Yang belum. kayaknya belum Saya ya. lupa. Kita baru belajar huruf jar, huruf nasab, huruf jazm ya. Ya, tiga Baru huruf itu. tiga ya betul. Jadi illa ini huruf istisna namanya. Istisna itu Hmm. pengecualian, di mana artinya kecuali. Belum kita pelajari baik. Iyahu. Nah, iyahu juga belum kita pelajari. Ini kita kalau di I'rab Al-Quran disebutnya domir ya, domir muttasil. Kita lewat dulu. Wabil walidaini. Nah, Icil. Wabil walidaini. Berapa suku kata nih, Icil? Dua. Dua. Yang pertama, Wabil sama walida ini. oke, wabilnya apa? Walidaininya apa? Dari segi jenis suku kata. Walida ininya fiil. Walidaininya Benar nggak Pak Ustadz? fiil. Fiil apa? Fiil mudore. Kenapa fiil mudhari? Soalnya kata dasarnya 3 huruf dari walada. Benar Walad. nggak? Tanda fiil mudharinya apa, Icil? Walidaini. Tanda fiil mudorenya. Lupa Pak Ustadz. Lupa. Oke, nggak apa. Di situ kan al-walidaini ada alif lam. Emang kalau alif lam fiil. Oh iya ya. Nah, Oh iya benar. Isim berarti. isim ya. Kita kembali lagi. Setiap kalimat yang ada alif lam, jangan lupa itu pasti isim. Walaupun mungkin terkadang secara makna kayak fiil atau juga mungkin ada tanda fiil lain, tapi kalau kalimat tersebut ada alif lam itu sudah bisa dipastikan itu isim. Oke. Oke, jadi tadi Icil jawabnya dua suku kata ya, wabil sama walidaini. Seperti itu ya. Mm-mm. Mau berubah atau tetap dua suku kata? Kayaknya 3 deh. Wa sama ba-nya berubah. Oke. Bisa Nggak apa-apa. maksudnya Kalau bisa. mau berubah nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya kalau Icil berubah, saya tanya lagi. Wa-nya apa, ba-nya apa? Wa-nya huruf. Wa-nya huruf. Terus huruf Sendiri. B-nya apa? Iya benar kan? B-nya juga huruf tapi nyambung ya Pak Ustadz ada alif lamnya. Eh, Icil yakin dulu apa? Ke huruf bukan B-nya. Kata sambung ya. Kata sambung itu kalau dalam bahasa Arab Kan disebutnya juga. mausul. Kalau isim mausul, nah di sini bukan. Nggak apa-apa. Maksud saya gini. Menurut Icil, terlepas dari tahu tidak tahu alasannya B itu apa, Icil yakinnya apa dulu? B-nya itu huruf atau bukan? Huruf. Oke, nggak apa. Huruf.
Nah, baru yang ketiganya al-walidaini isim ya dari pelang. Isim. Oke. Kembali ke Bu Nafiri. Apakah jawaban Icil bisa dikoreksi lagi atau memang jawabannya seperti itu atau mau ditambahkan? Menurut Bu Nafiri, wabil walidaini berapa suku kata? Wa, terus bi, al-walidaini. Oke, Tiga wa-nya apa, berarti. bi-nya apa? Wa, waw, atof yang artinya dan. Oke, Bi-nya bi-nya itu huruf jer. huruf Bi dengan. dengan. Oke, Al-walidaini dua orang tua. betul. Oke, nah ini Icil tambahannya dari Bu Nafiri ya betul. Wa-nya huruf atop, bi-nya ini huruf jer. Nah, ingat jangan terkecoh dengan disambung tidak disambungnya. Ya, tadi Icil kan sudah yakin al-walidaini ini kan isim karena ada alif lam. Nah, gitu kan. Jadi kalau sudah yakin jangan lihat disambung tidaknya. Karena nanti itu berkaitan dengan fungsi huruf. Di mana cara penulisan huruf seperti huruf ba itu kan memang bisa disambung dan bisa menyambung gitu. Walaupun dia huruf jar, tetapi kan huruf dasarnya huruf ba itu bisa menyambung dan disambung, maka jangan ya jangan terkecoh dengan disambung tidak disambungnya. Bagaimana? Icil bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Nah, oke, tuh ya. Oke. Kita biar nggak terlalu lambat, kita lihat dulu ke, di sini kan sudah saya share ya. Jadi waqada itu huruf istinafiyah sebenarnya. Jadi memang seperti huruf atop, tetapi wa di sini huruf istinafiyah. Perbedaannya apa? Kalau huruf atop itu berarti huruf tersebut dia maknanya ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau ayat ini tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, maka apabila suatu ayat diawali dengan huruf, maka huruf itu bermakna huruf istinafiyah, huruf yang mengawali kalimat atau ayat yang tidak berkaitan secara makna dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau huruf tersebut merupakan menyambung secara makna dengan ayat sebelumnya, maka nanti hurufnya huruf atop. Nah, ini tadi yang icil, yang Allah itu asalnya an sama la, ya. Ta'budu itu fi'il mudhari, nah itu wawunya nggak saya jelasin ya, itu asalnya wawunya wawul jamaah. Kemudian illa, nah, huruf istisna. Iya, nah ini domir munfasil mansub, hunya domir huwa. Ini belum kita pelajari. Wabil walidaini. Atau gini, iyahu itu seperti iyaka. Nah, kan di Al-Fatihah ada iyaka na'budu. Nah, gitu. Kalau iyaka, jadi iya ini bisa iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyahuma, iyahum sebetulnya. Iya ya. Ini domir. Nah, wabil walidaini, wa-nya huruf atop, b-nya huruf jer. Nah, ini kemudian al-walidaini isim karena ada huruf jer ya. Ihsana itu isim karena diakhiri tanwin. Imma, nah kata imma itu berasal dari kata in sama ma. Nun sukun ketemu mim, ini idgham bigunna ya. Imma, jadi itu asalnya dari inma. Nunnya dihilangkan, sebagai tanda kalau nunnya dihilangkan, mimnya ditasdidkan. Imma. Nah, di mana ini adalah huruf syarat, belum kita pelajari. Nanti insya Allah kita pelajari di bab huruf. Kemudian yablugonna. Nah, kata yablugonna itu fi'il mudhari sampai yablugho.
Nunnya nun taukid. Nah, nun taukid juga belum kita pelajari. Tapi secara singkat, nun taukid itu adalah huruf nun yang bertasdid, biasanya di akhir kalimat, ya, seperti fi'il mudhari ini, bermakna penekanan, ya, ada makna kesungguhan, ya, blugon. Nanti belum eh, kita belum belajar terjemah ya. Yang ada waktu mungkin nanti bisa ikut di hari Selasa yang manhaji, ya silahkan. Itu sudah mulai menterjemah karena memang metodenya ada metode menterjemah gitu. Walaupun secara grammarnya masih jauh, tetapi sudah belajar terjemah karena memang metodenya seperti itu. Nah, kalau di kelas Kamis ini memang belum saya mulai terjemah. Nanti insyaallah pelan-pelan ya kita belajar terjemah. Kemudian ingdaka. Nah, kata ingdaka itu dari ingda sama ka. Ingdana zorof. Nah, masih ingat nggak zorof itu apa? Zorof makan, zorof itu yang ada tempat sama Nah, waktu betul. ya. Ada zorof makan, ada zorof zaman. Jadi kata yang menunjukkan tempat atau waktu ya. Kalau tempat zorof makan, kalau waktu zorof zaman. Nah, kaknya itu domir mutasil anta, ya. Nah, kaknya ini boleh diganti dengan domir mutasil yang lainnya. Jadi bisa ingdahu, ingdahuma, ingdahum, boleh. Ingdaha, ingdahuma, ingdahunna, ingdaka, ingdakuma, ingdakum. Jadi boleh. Kak di sini boleh berubah sesuai dengan domir. Tetapi nanti domir mutasil. Nah, nanti kita disorot, kita ulang-ulang cara merubahnya. Al-kibar, ini isim karena ada alif lam. Ahaduhuma, nah ini ahadu, nah ini isim idhofah kepada huma, domir muttasil. Au, huruf atop, kilahuma. Nah ini belum kita pelajari, tetapi disebutnya dalam istilah bahasa Arab, isim idhofah. Isim menunjukkan musanna, ya. Kilahuma. Idhofah kepada domir muttasil huma. Kemudian fala. Fala ini huruf fa-nya huruf jawab. Nah, ini juga belum kita pelajari. Jadi fa itu ada yang bermakna huruf jawab. Maksudnya apa? Dia secara makna menjawab pertanyaan atau ungkapan dari kalimat ungkapan sebelumnya, baik pada ayat itu atau ayat sebelumnya. La-nya huruf nahyi. Masih ingat nggak huruf nahyi? Disorot. Iya, lamun nahi. Lam nahi kan? Kan fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al ya. La itu lam nahi. Jangan gitu. Takul, kata takul ini fi'il mudhari. Walaupun terakhirnya sukun karena memang sebelumnya ada huruf nahi ya, la. Maka la takul ya kan? La tadhab ya. Kalau ada huruf nahi, fi'il setelahnya harokat terakhirnya sukun. Lahuma ini la-nya huruf jar, humanya domir muttasil. Uffin, kata uffin ini isim fi'il mudhari. Nah, ini belum kita pelajari, dia punya kajian tersendiri. Uffin ya, isim fi'il mudhari yang bermakna ada unsur jangan berkata atau berbuat ya, menunjukkan ke depan maknanya. Ini biasanya hal-hal yang bersifat ungkapan yang penolakan ya, seperti misalkan gitu kan. Misalkan pergi gitu. Jadi ada semacam nggak mau gitu, ada ketidakmauan. Itu dalam bahasa Arab kata ufin seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau orang tua menyuruh anaknya, nak pergi, tolong beli apa. Nah, ada ungkapan dari anak kadang yang menunjukkan dia nggak mau.
Disuruh misalkan. Nah, itu adalah kalau dalam bahasa Arab disebutnya uffin. Kata uff itu diartikan seperti itu. Nah, dia isim, tapi disebutnya isim fi'il mudhari karena secara bentuk dia isim karena tanwin. Tetapi secara makna ada makna mudhari'nya, perbuatan yang akan datangnya. Nah, ini istilah khusus ya. Jadi dalam ayat Al-Quran ada beberapa pengecualian sebagaimana dalam ilmu tajwid Al-Quran juga ada pengecualian ya. Seperti itu. Wala wanya huruf atof, lanya huruf nahi. Tanharhuma ya, tanharhuma ini fi'il mudhari, tanharnya roknya sukun karena ada la sebelumnya. Wala la nahi. Wakul, nah waknya huruf atof, kulnya fi'il amr. Oke. Saya mau tanya, fi'il madinya apa nih kul? Ada yang tahu? Kola. Ko alif lam. Oke, kola. Kola itu jenis fi'il apa, Bu? Sahih, mu'tal? Mu'tal ajwab. Mu'tal ajwab. Oke, nggak apa ya. Ini murojaah ya, supaya tidak lupa. Jadi, kul ini dari kola yakulu. Nah, wazannya apa nih? Siapa yang tahu? Wazan disorotnya, kola yakulu. Ada pahala. Kalau yakuluku. Bener nggak? Gimana, Ijil? Kalau yakulukul. Ya. Wazannya apa? Fa'alayab alu, fa'alayab ilu, fa'alayab ulu, fa'ilayab alu, fa'ulayab ulu. Yang mana? Ada yang tahu? Fa kol fa'ala yakulu. Fa'alayab ulu. Kul. Ya. Qala yaqulu itu fa'alayab ulu. Oke, betul. Kemudian lahuma. Ya, sudah tadi kita bahas di atasnya. Kaulan. Nah, kata kaulan. Ini bentuk isim masdar dari kata apa ini? Siapa yang tahu? Kola juga Ustaz. Kola juga betul ya. Kola yakulu kaulan ya. Qailun kul. Ya, ini. Jadi dari kata kola ada kul, ada kaulan ya. Itu. Kalau kola telah berkata, yakulu sedang berkata, kul katakanlah, kaulan perkataan. Nanti artinya begitu. Kariman isim ada tanwin. Baik. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh musanna yang mudakkar. Ya, ini musanna mudakkar.